Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Adelia. Dan saya Angile Deska Putri. Dan saya Winda Maisa Putri. Kami ingin menjelaskan materi tentang akuntansi biaya. Cekidot. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu dengan konsep biaya per unit. Yaitu biaya per unit adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk. Tujuannya menentukan harga jual, mengukur efisiensi produksi, dan menilai persediaan dan laba. Rumusnya adalah biaya per unit. Total biaya produksi dibagi jumlah unit produksi. Materi yang kedua, kalkulasi biaya produk berdasarkan sistem tradisional. Sistem biaya tradisional mengalokasikan biaya per pabrik menggunakan satu dasar pembebanan seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit produksi. Langkah perhitungannya adalah: yang pertama, hitung total biaya overhead. Yang kedua, tentukan dasar alokasi, misalnya jam tenaga kerja. Yang ketiga, hitung tarif overhead. Yang keempat, bebankan overhead ke produk. Materi yang ketiga adalah keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional, yaitu sistem tradisional memiliki beberapa kelemahan antara lain. Yang pertama, tidak akurat untuk perusahaan dengan banyak prinsip produk. Yang kedua, menggunakan satu dasar alokasi padahal aktivitas berbeda. Yang ketiga, bisa menyebabkan produk sederhana dibebani biaya terlalu besar dan produk kompleks dibebani biaya terlalu kecil. Yang keempat, kurang relevan untuk perusahaan modern sepertinya manufaktur, kompleks, dan jasa. Yang keempat, kalkulasi biaya produk berdasarkan activity based costing. Activity based costing adalah sistem yang membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya. Prinsip dasarnya adalah produk mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi biaya. Tahapannya ABC adalah: 1. Identifikasi aktivitas. Yang kedua, kelompokkan biaya ke aktivitas cost-pol. Yang ketiga, tentukan cost. Yang keempat, hitung tarif aktivitas. Yang kelima, bebankan biaya ke produk. Contohnya adalah aktivitas setup mesin. Total biaya setup adalah 30 juta. Jumlah setupnya adalah 300 kali. Tarif setup 100.000 per setup. Jika produk A membutuhkan 5 setup, biaya setup produk A yaitu 5 kali 100.000 sama dengan 500.000. Materi yang kelima adalah pengklasifikasian aktivitas. Dalam ABC, aktivitas diklasifikasikan berdasarkan tingkat hubungannya dengan produk. Yang pertama, aktivitas tingkat unit. Terjadi setiap kali satu unit diproduksi. Contoh penggunaan bahan baku tenaga kerja langsung. Yang kedua, aktivitas tingkat batch. Terjadi setiap satu batch produksi. Contohnya setup mesin dan inspeksi. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk, yaitu mendukung satu jenis produk. Contohnya desain produk dan pengujian produk. Yang keempat, aktivitas tingkat fasilitas, yaitu mendukung keseluruhan pabrik. Contohnya keamanan, pemeliharaan gedung. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua. Yang pertama itu ada konsep dasar just in time. Just in time adalah sistem manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan meminimalkan persediaan dengan cara memproduksi atau membeli barang tepat pada saat dibutuhkan, bukan disimpan lama di gudang. Inti konsep just in time. Yang pertama itu ada produksi berdasarkan permintaan. Yang kedua itu ada mengurangi biaya penyimpanan. Yang ketiga itu ada menghindari pemborosan. Yang keempat itu ada fokus pada efisien dan kualitas. Tujuan utama dari just in time itu ada menekankan biaya persediaan, mempercepat proses produksi, mengurangi risiko kerusakan atau keusangan barang. Yang kedua itu ada perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Berdasarkan aspek, yang pertama itu ada persediaan. Persediaan menurut sistem tradisional persediaannya tinggi, sedangkan sistem just in time persediaannya sangat minim. Yang kedua itu ada produksi. Produksi menurut sistem tradisional berdasarkan perkiraan.
sedangkan just in time berdasarkan permintaan. Yang ketiga itu ada gudang. Gudang menurut sistem tradisional besar, sedangkan just in time kecil. Soalnya itu ada biaya penyimpanan. Menurut sistem tradisional penyimpanannya itu tinggi, sedangkan just in time penyimpanannya itu rendah. Soalnya ada resiko kerusakan. Sedangkan sistem tradisional tinggi, sedangkan sistem just in time tuh dia rendah. Soalnya itu ada fleksibilitas. Menurut sistem tradisional tuh dia rendah, kalau sistem just in time tuh dia tinggi. Kesimpulannya tuh sistem tradisional untuk menumpuk persediaan sebagai cadangan, sedangkan just in time hanya memproduksi saat dibutuhkan. Materi yang ketiga, konsep breakfast costing. Breakfast costing adalah metode pencatatan biaya produksi yang tidak mencatat biaya secara rinci pada setiap tahap produksi, tetapi dibebankan di akhir proses produksi. Ciri utama breakfast costing yang pertama itu ada pencatatan biaya dilakukan setelah produksi selesai. Itu ada tidak banyak akun persediaan. Yang ketiga itu ada cocok untuk perusahaan dengan siklus produksi cepat. Tujuan breakfast costing ini yang pertama itu ada menyederhanakan pencatatan akuntansi. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya administrasi. Baik, yang materi keempat, hubungan just in time dengan breakfast costing. Just in time dan breakfast costing saling mendukung dan sering digunakan bersama. Alasannya, just in time persediaan sangat sedikit karena persediaannya minim, tidak perlu pencatatan yang detail. Sedangkan breakfast costing cocok karena biaya langsung ditelusuri ke produk akhir dan proses produksinya cepat dan efisien. Kesimpulan hubungan antara just in time dengan breakfast costing itu, just in time membutuhkan sistem akuntansi yang sederhana dan breakfast costing adalah jawabannya. Baik, materi yang kelima itu ada analogi dasar dari akuntansi keuangan. Yang pertama itu ada analogi just in time. Seperti memasak makanan saat ada pesanan, bukan memasak banyak lalu disimpan lama. Yang kedua itu ada analogi breakfast costing, seperti menghitung total biaya belanja setelah acara selesai, bukan mencatat satu persatu selama acara berlangsung. Dalam akuntansi keuangan sistem tradisional, banyak akun persediaan atau disebut bahan baku dan barang dalam proses. Just in time breakfast, akun persediaan sangat minim, biaya langsung ke harga pokok produksi atau disebut HPP. Selanjutnya materi yang ketiga. Yang pertama ada biaya standar, adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu kesatuan produk. Biaya standar terdiri dari biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja. Materi kedua, kegunaan dari standar costing. Yang pertama, ada sebagai alat pengendalian biaya. Yang kedua, motivasi pegawai bekerja secara efisien dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, instrumen penilaian kebijakan manajemen. Yang keempat, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam suatu kegiatan dan berbagai dasar untuk menetapkan harga jual. Yang kelima, alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Materi selanjutnya, hubungan antara standar costing dan anggaran.
Standar costing dan anggaran saling berkaitan erat karena keduanya digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dalam perusahaan. Anggaran disusun berdasarkan biaya standar. Biaya standar menjadi patokan anggaran. Selisih antara biaya standar dan aktual digunakan untuk analisis penyimpanan. Selanjutnya, jenis-jenis standar. Yang pertama, ada standar teoritis. Standar teoritis adalah standar biaya yang ditetapkan pada kondisi paling sempurna. Yang kedua, ada standar rata-rata biaya waktu yang lalu. Standar ini ditentukan berdasarkan rata-rata biaya yang aktual masa lalu. Yang ketiga, ada standar normal. Standar normal adalah standar biaya yang ditetapkan berdasarkan kondisi operasi normal dalam jangka panjang. Yang keempat, ada standar aktual yang diharapkan, merupakan standar yang juga disebut standar praktis. Selanjutnya, materi tentang target costing dan kaizen costing. Target costing adalah metode penetapan biaya target. Biaya target dirumuskan dengan biaya target sama dengan target harga dikurang dengan target laba. Sedangkan kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tetap atau proses produksi. Materi selanjutnya perbedaan target costing, kaizen costing, dan standar costing. Perbedaan pertama berdasarkan waktu. Standar costing saat produksi, target costing sebelum produksi, kaizen costing saat produksi. Selanjutnya fokus. Fokus standar costing pada selisih biaya, target costing biaya target, sedangkan kaizen costing perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya dasar. Standar costing berdasarkan biaya standar, target costing harga pasar, kaizen costing biaya aktual. Selanjutnya tujuan. Standar costing bertujuan untuk kontrol biaya, target costing laba target, kaizen costing sebagai efisiensi. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Adelia. Sayonara.